Selamat siang untuk dosen dan juga para kawan mahasiswa sekalian. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Sahwiati. Saya dari jurusan Program Studi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Penerapan Biopori oleh Komunitas Bucu Telu sebagai Langkah Penyelamatan Lingkungan Desa Pemutaran. Pertama-tama, pendahuluan. Hilangnya daerah resapan air menyebabkan timbulnya beberapa dampak negatif yang berpengaruh pada lingkungan desa pemutaran. Contohnya adalah terjadinya banjir pada musim penghujan dan kering di musim kemarau. Karena hal tersebut itulah, perlu dilakukan upaya pelestarian lingkungan di desa pemutaran. Pentingnya untuk melakukan pelestarian lingkungan tentunya dibutuhkan juga kesadaran diri dari masyarakat penduduk desa setempat. Dalam rangka memaksimalkan resapan air tanah desa pemutaran, komunitas Bucu Telu memperkenalkan konsep biopori pada masyarakat desa. Bucu Telu sendiri adalah sebuah komunitas yang terbentuk pada 28 Oktober 2020 oleh sekelompok pemuda yang sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan. Terbentuk dari sebuah komunitas kecil, Bucu Telu melakukan beberapa upaya pelestarian lingkungan di desa pemutaran, yang salah satunya adalah dengan penerapan biopori. Penerapan lubang resapan biopori pada lahan kritis dimaksudkan untuk memulihkan kesuburan tanah, melindungi tata air, dan kelestarian daya dukung lingkungan. Baik, berikutnya adalah tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah yang pertama, mengetahui mengapa komunitas Bucu Telu memilih biopori sebagai langkah untuk pelestarian lingkungan di desa pemutaran. Yang kedua, mengetahui manfaat dari penerapan biopori di lingkungan desa pemutaran. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mengetahui bagaimana cara penerapan dan pembuatan biopori di desa pemutaran. Baik, untuk metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan studi pustaka dan wawancara atau grup diskusi dari kegiatan salah satu komunitas yang saya ikuti, yaitu Bucu Telu, juga dengan mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya. Dari referensi yang didapat, mengumpulkan referensi dari internet yang memiliki topik-topik yang menarik, serta buku-buku yang sekiranya dapat digunakan untuk artikel ilmiah ini, dan mencari informasi kepada sumber-sumber tertentu yang mengerti akan biopori. Menjadi salah satu tempat destinasi pariwisata di Bali, desa pemutaran memang terkenal akan keindahan biota bawah lautnya. Desa pemutaran menjadi salah satu tempat wisata yang paling banyak diminati selain karena bisa melihat matahari terbit dari perbukitan. Suasana tenang yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan pun menjadi salah satu daya tariknya. Seiring berjalannya waktu, kemajuan sektor pariwisata di desa pemutaran semakin meningkat, yang mana hal tersebut menimbulkan pembangunan-pembangunan di desa pemutaran semakin meningkat pula, seperti mulai dari pembangunan hotel, restoran, dive shop, dan juga jasa wisata lainnya. Padatnya pembangunan yang terjadi di desa pemutaran mengakibatkan kurangnya lahan hijau atau daerah resapan air di desa tersebut. Contohnya mulai dari lubang got atau saluran pembuangan air yang kurang memadai dan beralih fungsinya, aliran anak sungai menjadi jalan setapak yang digunakan oleh warga setempat. Seperti bisa dilihat pada PowerPoint, gambar pertama adalah di mana aliran anak sungai yang beralih fungsi menjadi jalan yang digunakan oleh warga setempat. Dan gambar kedua adalah akibat dari tak terbendungnya atau meluapnya air hujan ke jalan raya. Salah satu permasalahan yang cukup serius di desa pemutaran adalah banjir yang selalu terjadi pada musim penghujan tiba. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut. Salah satunya yaitu dengan pelebaran lubang
saluran pembuangan air di titik yang sering terjadi banjir. Namun, ketika air datang, tetap tak bisa dibendung dan masih meluap ke jalan raya. Karena banyaknya masalah lingkungan yang terjadi di Desa Pemutaran, sekelompok pemuda Desa Pemutaran yang tergabung dalam komunitas Bucu Telu mencoba melakukan upaya kegiatan pelestarian, dan mereka berpikir membutuhkan cara yang efektif yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi permasalahan lingkungan, pelestarian lingkungan, dan kembali menyuburkan ekosistem yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di Desa Pemutaran. Cara efektif yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan membuat lubang biopori. Baik, seperti yang ada di gambar. Gambar pertama adalah contoh lubang biopori yang sudah selesai dibuat. Dan yang kedua adalah contoh lubang biopori yang masih belum tertutup. Pembuatan lubang biopori merupakan teknologi tepat guna serta ramah lingkungan sebagai solusi untuk mengatasi ketersediaan air pada tanah dengan memanfaatkan sampah organik melalui lubang kecil dalam tanah. Pembuatan biopori juga dapat dilakukan di mana saja dengan ketersediaan tanah yang tidak terlalu luas. Penerapan biopori menjadi salah satu upaya pelestarian yang sangat cocok dan bermanfaat untuk permasalahan yang ada di Desa Pemutaran yang padat bangunan, di mana tidak perlunya lahan yang luas untuk penerapannya. Dengan memanfaatkan lubang kecil dan sampah organik diharapkan dapat membantu Desa Pemutaran yang memiliki masalah genangan air pada musim hujan dapat teratasi dengan adanya lubang resapan air tersebut. Berikutnya penelitian. Bucu Telu melakukan penelitian biopori di kawasan Desa Pemutaran, Bali. Sasaran penerapan biopori oleh Bucu Telu adalah di dataran tinggi kawasan Desa Pemutaran atau di dataran hulu seperti di bawah-bawah bukit agar tanah dan lubang resapan biopori tersebut meresap air hujan dari hulu sehingga meminimalisir jumlah air hujan ke pemukiman atau jalan raya. Selain itu, Bucu Telu juga melakukan penerapan melalui rumah-rumah penduduk dan juga sekolah-sekolah yang ada di Desa Pemutaran. Penelitian Bucu Telu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian biopori. Banyak orang yang belum mengetahui arti, makna, atau pengertian dari istilah biopori. Tetapi ada juga yang sudah paham arti dari istilah tersebut, dan ada beberapa yang hanya sekedar tahu, tapi pemahamannya belum. Pengertian dari istilah biopori dari beberapa ahli adalah, yang pertama, biopori menurut Gria pada tahun 2008 adalah lubang-lubang kecil pada tanah yang terbentuk akibat aktivitas organisme dalam tanah seperti cacing, atau pergerakan akar-akar dalam tanah. Lubang tersebut akan berisi udara dan menjadi jalur mengalirnya air. Yang nomor 2 adalah Insinyur Kamir R. Brata, MSc, dari Institut Pertanian Bogor tahun 2008, menjelaskan biopori adalah lubang-lubang sedalam 80 sampai 100 cm dengan diameter 10 sampai 30 cm dimaksudkan sebagai lubang resapan untuk menampung air hujan atau meresapkannya kembali ke tanah. Yang ketiga adalah tim biopori IPB tahun 2007, menguraikan bahwa biopori adalah lubang-lubang dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktivitas organisme di dalamnya, seperti cacing,
perakaran tanaman, rayap, dan fauna tanah lainnya. Lubang-lubang yang terbentuk akan terisi udara dan akan menjadi tempat berlalunya air dalam tanah. Maka pengertian dari biopori bisa juga diartikan bahwa bio itu hidup dan pori itu lubang. Jadi lubang hidup. Maka lubang yang kita buat itu hidup. Biopori dapat dikatakan juga adalah lubang-lubang kecil atau pori-pori di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktivitas organisme di dalamnya, seperti cacing, perakaran tanaman, rayap, dan fauna tanah lainnya. Sedangkan lubang resapan biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10-30 cm dan kedalaman sekitar 80-100 cm. Atau dalam kasus tanah dengan permukaan air tanah dangkal, tidak sampai melebihi kedalaman muka air tanah. Lubang diisi dengan sampah organik untuk memicu terbentuknya biopori. Berikutnya adalah langkah-langkah penerapan dan pembuatan lubang biopori di desa pemutaran. Yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk digunakan dan diperlukan untuk pembuatan lubang biopori. Yang pertama adalah bor tanah atau yang biasa disebut dengan bor biopori. Berikutnya ada pipa PVC. Selanjutnya ada tutup pipa yang sudah dilubangi. Selanjutnya ada sampah organik dan juga kawat jika tidak memakai tutup pipa yang sudah dilubangi. Langkah yang kedua adalah buat lubang silindris dalam tanah dengan diameter 10-30 cm dengan kedalaman sekitar 100 cm. Pembuatan lubang dapat dibuat dengan memakai alat bantu yang disebut bor biopori. Yang ketiga, lapisi lubang dengan pipa PVC seukuran diameter lubang yang sudah disiapkan. Yang keempat, segera isi lubang biopori dengan sampah organik yang berasal dari sisa tanaman yang dihasilkan dari dedaunan pohon, pangkasan rumput, atau sisa dapur. Dan yang terakhir, segera menutup lubang resapan biopori dengan tutup pipa PVC yang sudah dilubangi atau kawat. Setelah lubang biopori dibuat, secara berkala lubang harus dirawat dan dilakukan pemeliharaan dengan cara yang pertama yaitu mengisi sampah organik ke dalam lubang resapan biopori, berikutnya memasukkan sampah organik secara berkala pada saat terjadi penurunan volume sampah organik pada lubang resapan biopori, dan yang terakhir adalah mengambil sampah organik yang ada dalam lubang resapan biopori setelah terjadi pengomposan diperkirakan 2-3 bulan setelah terjadi pelapukan. Baik, berikutnya biaya pembuatan lubang biopori. Pembuatan lubang biopori yang Bu Jutelu lakukan untuk saat ini karena dibantu oleh penduduk desa, maka untuk alat bor, Bu Jutelu dapat pinjaman dari penduduk desa pemutaran. Alat bor biopori diperlukan untuk memudahkan pembuatan lubang untuk biopori. Dalam pembuatan biopori di desa pemutaran, untuk satu lubang, Bu Jutelu membutuhkan biaya untuk membeli pipa paralon dengan ukuran diameter 10 cm dengan harga 25.000 per meter, dan juga tutup paralon dengan harga 10.000 per buah. Jadi jumlah biaya bisa dikira-kira untuk satu lubang biopori adalah Rp35.000. Hal ini yang juga menjadi pertimbangan Bu Jutelu untuk melakukan pelestarian alam dengan menggunakan biopori. Selain mudah untuk menerapkannya, lubang biopori juga termasuk murah untuk bahan-bahannya.
Baik, berikutnya adalah hasil penelitian manfaat dari biopori. Dari hasil penelitian yang dilakukan, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan biopori. Dalam hal ini, maka akan disebutkan semua manfaat dari penerapan biopori dalam lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meminimalisir terjadinya banjir. Banjir sendiri telah menjadi permasalahan yang merugikan bagi masyarakat Desa Pemutaran. Penerapan lubang biopori dapat menjadi solusi dari masalah tersebut. Jika lubang biopori di Desa Pemutaran diterapkan di semua wilayah dataran tinggi atau setiap rumah penduduk desa, yang berarti jumlah air yang masuk ke tanah tentu akan banyak pula dan dapat meminimalisir terjadinya banjir. Dan yang kedua, yaitu untuk penyerapan air. Salah satu manfaat biopori juga berguna untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air. Hal ini tentu memiliki dampak positif untuk mengurangi risiko terjadinya genangan air. Air yang tersimpan karena adanya metode biopori tersebut berguna untuk menjaga kelembaban tanah pada musim kemarau di Desa Pemutaran. Baik, yang ketiga adalah menangani limbah organik. Selain berguna untuk membantu penyerapan air, lubang biopori juga dapat digunakan untuk mengubah sampah organik menjadi kompos. Pengomposan sampah organik pada Desa Pemutaran pada dasarnya dapat mengurangi aktivitas pembakaran sampah yang bisa berujung pada polusi udara. Setelah proses pengomposan selesai, maka kompos dapat diambil dari dalam lubang biopori untuk kemudian diaplikasikan pada tanaman. Baik, yang keempat adalah menjaga kesuburan tanah. Selain berfungsi untuk menyerap air dalam tanah serta mengubah sampah organik menjadi kompos, adanya lubang biopori juga dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas organisme dan mikroorganisme dalam tanah. Peningkatan aktivitas organisme dan mikroorganisme tanah dapat berguna untuk meningkatkan kesehatan tanah serta meningkatkan perakaran tumbuhan di sekitar. Dengan kata lain, biopori juga memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kesehatan tanah sehingga tumbuhan akan tumbuh dengan optimal. Penerapan dan penggunaan biopori saat ini sudah digunakan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Berbagai tempat dan kawasan di Indonesia telah membuat biopori dengan dukungan oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak swasta. Selain itu, banyak pula lembaga dan instansi lainnya yang juga mendukung penggunaan lubang biopori. Baik, berikutnya adalah kesimpulan. Dari hasil penelitian yang Bu Telu lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa lubang resapan biopori adalah salah satu pelestarian lingkungan untuk membantu meminimalisir terjadinya banjir dan kering pada musim kemarau di Desa Pemutaran dengan cara yang pertama yaitu meningkatkan daya serap air, yang kedua mengubah sampah organik menjadi kompos, yang ketiga mengatasi masalah genangan air, dan yang terakhir yaitu memanfaatkan peran aktivitas fauna tanah untuk menyuburkan tanah. Salah satu penyebab bencana banjir yang terjadi di Desa Pemutaran adalah karena kurangnya lahan untuk penyerapan air. Bila air hujan turun secara berlebihan, maka air tersebut tidak bisa menyerap ke dalam tanah seluruhnya. Untuk menangani masalah itu, Bu Telu menyarankan agar seluruh penduduk desa bisa mensosialisasikan pemanfaatan biopori. Di samping itu, dalam aspek penerapan biopori pun tidak terlalu menghabiskan biaya yang terlalu banyak
dan cara pembuatannya pun cukup sederhana. Cukup membuat beberapa lubang di sekitar lingkungan, kemudian lubang tersebut dapat diisi dengan sampah organik. Walaupun pengetahuan tentang biopori masih terdengar asing di telinga masyarakat, bahkan untuk saat ini di Desa Pemutaran sendiri masih banyak penduduk masyarakat yang ragu-ragu untuk melakukan penerapan biopori di sekitar lingkungan rumah mereka. Tapi kami berharap dengan adanya pendekatan dan penyuluhan-penyuluhan tentang biopori, mereka akan mengerti akan pentingnya pelestarian lingkungan. Maka dari itu, sehingga pada akhirnya permasalahan lingkungan yang terjadi di Desa Pemutaran dapat dicegah dan dikurangi. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kurangnya materi, mohon dimaafkan. Terima kasih.